Karena seperti itu, jadi perempuan itu tidak boleh menari, tidak boleh di keraton pun juga tidak boleh. Harus kelihatan cakep, harus kelihatan menarik. Bahkan itu masih diberi pasang pengasihan. Pasang pengasihan itu bahasanya apa ya, pelet. Sini kadang-kadang ya, ini adik-adik penari itu tidak paham dengan apa yang ditarikan itu. Teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, ketemu lagi di Obrol ya. Dan untuk hari ini senang banget saya udah ada di sebuah kota yang luar biasa ya, Ponorogo, the one and only. Dan kalau ngomongin Ponorogo emang nggak ada habisnya ya, segala macam seni budaya khususnya untuk reok, jatil. Kayaknya emang nggak pernah habis untuk dikupas, untuk dikulik lebih dalam ya. Termasuk untuk hari ini saya sudah akan bersiap-siap berbincang ya bersama dengan salah satu sosok yang ya menjadi salah satu saksi sejarah juga, bahkan menjadi salah satu pelaku yang sepertinya cukup penting ya untuk pergerakan budaya Ponorogo untuk reok ataupun jatil ya. Langsung saja kita akan ketemu dengan Bapak Sudirman. Yeah. Ya, selamat siang adik. Selamat siang Pak Sudirman. Selamat Nama saya Tori, Bapak. Oh, Dik Tori. Ya. Ya. Anak muda harus giat, harus kreatif, harus inovatif. Semoga. Oke, Pak Dirman, apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik, karena kita memang harus menjaga kondisi tubuh kita, karena setiap orang itu kan diperlukan banyak orang. Ya. Jadilah orang yang berguna. Orang berguna itu yang bagaimana? Orang yang diperlukan banyak orang. Iya. Yang penting ada manfaatnya untuk banyak orang dan ya tetap harus sehat dong. Iya, makanya itu harus kita jaga. Betul ya. Nah, ini saya sudah ada di kediaman pribadi ya. Iya, ini sebenarnya kalau rumah sana ini ada padepokan saya. Padepokan, rumahnya yang di sebelah. Ini sama aja, nanti itu Loji Lebro. Oke. Karena saya ingin memberikan penghargaan kepada ibu saya. Ibu saya itu dulu kecilnya ikut Belanda, makanya namanya Lebro, itu pemberian dari Belanda. Dan rumah itu saya abadikan sebagai Loji Lebro. Kemudian ini joglonya Joglo Dono Diarjan, itu mengabadikan ayah saya. Kemudian kan saya dan berkesenian, banyak teman, banyak saudara. Saya kaya tapi kaya saudara. Jadi saya ada beberapa kamar-kamar itu jika teman-teman berkunjung ke sini dari Bali, dari Malang, dari Surabaya, dari Jogja. Itu bahkan setiap ada festival reok Ponorogo itu dari Lampung Timur, Kuala Tunggal Jambi, Kutai Kartanegara, kemudian Gunung Kidul Jogja, Bogor, Ambulu, Jember, itu selalu tidur di sini. Gitu. Saya senang sekali kalau ini bermanfaat untuk teman-teman saya berkesenian. Makanya saya nggak mau jauh-jauh dari teman. Ini modus sebenarnya. Saya biar nggak jauh dari teman-teman. Iya. Biar kalau misalnya ada tamu dari luar kota bisa tetap tidur di sini. Nggak usah tidur di hotel ya. Tetap di sini aja biar. Itu ada kemarin ada teman dari Boyolali pagi tadi pulang. Terus kemudian nanti malam itu teman dari Surabaya dan Jogja. Mau tidur di sini, besok ada kegiatan, silakan. Saya senang banget itu karena memang saya berkeinginan saya jangan jauh dari teman-teman. Biar komunikasi juga tetap terjaga dan silaturahmi juga tetap terjaga gitu ya. Ini berarti nama sanggarnya apa? Kartika Puri Joglo Paju. Kartika Puri Joglo Paju. Ya. Nah, mungkin cerita dari yang tadi ya, saya masih kurang jelas untuk ini. Ada satu tempat yang katanya juga ada satu persembahan untuk ibu gitu ya. Loji. Apa ya, Dek Tori ya. Itu saya saya bangun karena Ibu Jaya dulu pernah
ikut Belanda, saya pengen membayangkan bahwa oh ini bentuk rumahnya kayak loji gitu ya, loji. Loji itu gitu apa, Pak Dirman? Loji itu apa ya, kayak bangunan Belanda kayak gitu ya. Iya, Loji itu rumah loji. Kalau ini Joglo Dono Diarjan, ini ayah saya namanya Dono Diarjo. Ini ya, biar aku ingin apa ya, mengenang beliau aja gitu. Memang anu deh ya, di zaman Belanda dulu ya orang tua kita kan ya masih seperti itu, ada yang kehidupannya memang minim banget, miskin banget dan dalam masa penjajahan. Jadi ibu saya mungkin ikut apa ya, ngenger atau jadi pembantu gitu waktu masih kecil sama mbah itu seperti itu. Jadi saya ingin aja mengabadikan seperti itu. Oke, untuk mengenang ya. Iya. Untuk mengenang ibunda dan juga ayah gitu ya. Oke, terus Pak Dirman ini berarti sebutannya apa nih? Saya nyebutnya seniman, budayawan, atau dulu kan jatil juga ya? Iya, mantan jatil atau seperti apa, Pak? Iya. Atau penari atau apa? Kalau nama Sudirman Jadil itu ada apa sejarahnya ya, orang menyebut saya Sudirman Jadil gitu ya. Sudirman Jadil. Itu karena waktu saya masuk di SPG, dulu ada SPG, saya memang berkeinginan jadi seorang guru gitu. Ketika masuk di SPG itu, kemudian saya masuk di kelas 1 itu akan ada ulang tahun sekolah begitu ya. Ulang tahun sekolah, kemudian guru saya namanya Pak Mangun Utomo, itu guru kesenian juga, seni rupa. Itu ingin apa ya, menampilkan reog, karena itu ada Dirman Jadil ya, Dirman yang Jadil gitu. Akhirnya kita bikin reog, membuat reog itu untuk pertunjukan reog satu-satunya sekolah atau institusi resmi pemerintah yang menampilkan reog Ponorogo mungkin baru tahun 1976-77 itu ya. Itu ya SPG itu. Nah, akhirnya teman-teman menyebutnya, dan guru-guru cuma Dirman Jadil gitu. Oh, berarti dari sekolah itu emang sudah tertarik dengan saya masih kecil, masih SD. SD pertama ingat saya 76 ya. 76 memang saya 75-76 saya memang didapuk untuk menjadi penari jadilan seperti foto-foto yang ada di sana itu. Nah, itu zaman dulu kan memang reog itu dilakukan oleh semuanya laki-laki. Bukan hanya reog saja. Apakah itu Gandrung Banyuwangi, itu penarinya juga perempuan tapi laki-laki, tokoh-tokoh perempuan tapi laki-laki, atau lengger, ya itu bentuknya perempuan tapi sebenarnya penarinya adalah laki. Di keraton pun demikian, itu namanya travesti. Jadi laki-laki yang memerankan sebagai tokoh perempuan begitu, namanya travesti. Ya, itu dalam dunia seni tari ada seperti itu. Jadi saya sejak kecil memang di situ, kemudian ya diarahkan di situ, akhirnya lama-kelamaan ya ini dunia saya, ini jiwa saya, ini adalah nafas hidup saya. Reog itu sepertinya begitu, karena terbangunnya ketika saya masih katakanlah di bawah ABG, belum ABG lah ya, kelas 6 itu. Waktu itu apa yang bikin tertarik? Ya habit, kebiasaan, karena saya memang diperankan di situ. Saya harus berperan di situ. Pertama kali saya menari jadilan reog Ponorogo itu pada saat kunjungan Presiden Soeharto meresmikan Masjid Taman Tegalsari, dan juga penghijauan di Badekan di Bukit Soeharto. Itu ingat saya selamat gitu ya. Itu pertama kali saya menari jadilan. Setelah itu orang-orang mungkin loh ini bisa atau apa, terus kemudian saya dikondisikan yaitu peran saya. Tapi awalnya kan pasti ada pengaruh dari mungkin lingkungan, misalnya diperkenalkan jadilnya, atau mungkin ada ketertarikan langsung dari diri sendiri untuk wah sepertinya diperkenalkan. Jadi diperkenalkan, pokoknya kamu nari jadil gitu, sama beberapa orang yang sudah tua-tua. Kamu nari jadil, diajari oleh mantan gemblak dulu, juga diajari, saya bisa di situ. Akhirnya ya seperti itu, saya didapuk seperti itu. Akhirnya keterusan. Iya, seperti itu. Nah, terus kalau ngomongin sejarah jadil sendiri, Pak Dirman, sebenarnya jadil itu yang nari itu harusnya cewek atau cowok? Zaman berkembang ya. Kalau dulu cowok, jadi tidak ada perempuan itu menari. Perempuan itu tabu. Menari itu tabu, ya.
kecuali teledek. Ledek itu orang meledek apa? Menggoda ya. Ledek itu menggoda. Artinya ledek itu kan menggoda, meledeki gitu. Jadi itu mungkin konotasinya dulu jelek, buruk ya teledek itu. Nah, kalau memang jelas itu apa profesinya seperti itu. Nah, ini karena seperti itu, jadi perempuan itu tidak boleh menari, tidak boleh di keraton pun juga tidak boleh. Di masyarakat pun tidak boleh, semuanya dilakukan oleh pria. Dan Reo Ponorogo penari jadilannya juga laki-laki. Nah, dari awal harusnya laki-laki. Laki-laki, sejak dulu laki-laki. Nah, ini begini, karena memang Reo Ponorogo itu diciptakan oleh Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu namanya Ki Ketut Suryo Ngalam. Kita tahu Ketut itu nama agama Hindu ya. Hindu ya. Jadi beliau adalah orang Majapahit, dari kerajaan Majapahit, yang kemudian keluar dari kerajaan, mendirikan pesanggrahan di Kutu. Bergelar Ki Suryo Ngalam itu. Nah, itu beliau itu mengapa keluar dari dari Majapahit? Karena dia tidak suka atau menentang dengan raja. Yang ditentang apa? Raja itu tunduk pada permaisurinya. Raja itu tunduk terhadap istrinya yang dari Cina. Itu mendominasi. Jadi keputusan-keputusan penting di kerajaan itu selalu ditentukan atau campur tangan dari istri. Ini yang membuat Ki Ketut Suryo Ngalam tidak mau bertahan di kerajaan, akhirnya di situ. Nah, sebagai bentuk protes demo, kalau orang sekarang demo, demonya cerdas, demonya dibuat satire, sindiran. Nah, dibikin ini barongan ini, kepala harimau, ini adalah simbol lambang Raja Majapahit, Raja Brawijaya. Kemudian di atasnya itu ada bulu-bulu merak, dadak meraknya. Ini adalah simbol lambang permaisuri. Artinya apa? Dia itu dinaiki, kepalanya dinaiki, padahal raja mau dituntut sana didikte. Nah, ini kecerdasan dari Ki Ageng Kutu untuk membuat reok itu. Kemudian masih ada yang perlu disentil, perlu dikritik, perlu disindir. Apa itu army, pasukannya atau prajuritnya. Kerajaan Majapahit itu kan dulu terkenal sampai di Malaysia dan jajahannya luas ya. Nah, saat itu prajuritnya tidak berani berperang melawan musuh. Jadi rasa patriotismenya itu sudah luntur. Nah, itu juga tidak luput dari pandangan Ki Ketut Suryo Ngalam itu. Akhirnya dibuat tarian jadilan itu laki-laki, tapi gerakannya feminim. Padahal itu bentuk busana jadilan itu prajurit kan, ada serempangnya, ada glonter, ada kepangkatan. Seharusnya dia kan tegas tapi melo banget. Nah, ini saya di situ. Saya di karakter ini, dua karakter penari jadilan, kadang-kadang tegas, kadang-kadang kemayu gitu. Tapi kalau sekarang kalau kita ngelihat reok yang sekarang kan yang nari jadil kan kebanyakan cewek malah. Ya, itu ada sejarahnya, ada ceritanya juga. Ya, jangan sampai Dik Tori dan para pemuda-pemuda itu taunya, loh, jadilan itu perempuan. Iya, makanya kan biasanya ngelihatnya kan cewek kan biasanya. Ini sejarah yang perlu disosialisasikan, perlu edukasi kepada pemuda-pemuda ini, penerus kebudayaan ini. Nah, ini dulu memang penari jadilan itu dibawakan oleh gemblak. Gemblak itu anak muda laki-laki usia antara 12 sampai 15 tahun yang disewa, dipelihara oleh warok dengan masa kontrak 2 tahun. Setelah usia 15 tahun atau 16 tahun, dia sudah tidak cocok jadi gemblak, dikembalikan kepada orang tuanya, dia menjadi kehidupan normal. Kalau pada waktu jadi gemblak ini dirawat, dipelihara, dilindungi oleh warok karena dia adalah public figure. Dijadikan penari jadilan itu. Penari jadilan harus cantik, kelihatan cantik, harus kelihatan cakep, harus kelihatan menarik. Bahkan itu masih diberi pasang pengasian. Pasang pengasian itu bahasanya apa ya? Pelet. Atau semacam itu, daya tarik gitu ya. Biar auranya keluar, semuanya dulu. Entah itu di bibir atau di mata atau di mana, sehingga
ketika dia menari jadilan, tersenyum itu orang tidak ada yang tidak kenyut. Kenyutnya apa? Terpesona. Terpesona. Ya. Seperti, betul ya. Bahasa Jawa harus. Nah, itu seperti itu. Jadi zaman dulu masih kekuatan supranatural tinggi. Nah, kekuatan supranatural tinggi. Jadi ini masih mempercayai hal-hal semacam itu. Nah, inilah saya didapuk di situ. Akhirnya kelamaan ya di situ karakter saya. Iya. Terus kalau ngomongin eksistensi Pak Dirman sendiri di Jatil, berarti terhitung sejak 75 76 sampai sekarang. Yang narinya nih. Ya, apakah ya kan, sekarang masih nari? Masih saja. Nanti tanggal 25 26 saya di Surabaya. Oh, berarti masih Tapi nari. dalam koridor tertentu, dalam frame riset biasanya. Oh, iya. Dalam riset. Tapi apa lebih intens mengajarnya atau menarinya? Mengajar kalau formal ya, di formal saya mengajar, di kedinasan saya ngajar kebetulan karena memang saya dulu sekolah di jurusan seni tari ya, di keguruan. Kemudian disitulah saya bisa membawa nama Riok itu untuk saya ajarkan kepada murid-murid harus tahu. Jadi saya di sekolah itu hanya khusus mengajar tari Riok. Bahkan nanti bulan Januari saya itu penilaiannya tari Riok itu saya bentuk festival Riok antar kelas. Oh, festival Riok antar kelas. Itu nanti tanggal 24, 25, 26 Januari ya. Silakan dilihat di sekolah saya, tempat saya mengajar. Saya harus berkepentingan memiliki tanggung jawab bahwa Riok ini harus dimiliki oleh semuanya, diketahui oleh semuanya, dipelajari oleh semuanya, apalagi generasi-generasi penerus saya. Iya. Nah, dalam perjalanan sekian puluh tahun nih Pak Dirman, dari sejak 75 atau 76 sampai sekarang ya. Hal-hal apa saja yang ditemui? Dalam arti, apakah memang masih ada beberapa miskomunikasi, khususnya untuk edukasi masyarakat atau anak-anak muda ya? Mungkin masih ada yang salah nih pengertiannya tentang tari Riok Ponorogo, Jadilan gitu ya. Misalnya. Yang di sekarang yang saya menjadi prihatin ya, begini. Perkembangannya setelah Riok itu gemblaan itu udah ada ya, gemblaan udah nggak ada ya, penari Riok Jadilan laki-laki nggak ada, itu hanya sekarang ada simbol. Waro juga nggak ada. Warok tidak ada setegakan. Warok sekarang hanya simbol. Gemblak juga tidak ada. Kalau ada warok juga ada gemblak. Kalau gemblak tidak ada, warok juga nggak ada. Itu karena loro ning tunggal itu ibaratnya, kalau ini kepercayaan saya loh ya. Seperti Minak Jinggo dan Dayun tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas. Ini harus ada dua-duanya berarti ya. Kalau satunya hilang ya ini juga kelimpungan nggak bisa. Berarti yang ada sekarang hanya simbolis saja. Simbol aja. Nah, itu apakah Riok akan mati kalau gemblak tidak ada? Penari Jadilan tidak ada? Enggak kan? Enggak boleh kan? Nah, ini sekarang diajarkan pada adik-adik perempuan yang ternyata menarinya lebih luas, lebih bagus, ini ya lebih luas. Orang juga lebih senang melihatnya karena cantik beneran, cantik imitasi. Berarti yang miskomunikasi dari itu apa? Nah, masih belum diketahui. Kalau miskomunikasinya ini begini, kalau orang-orang nggak tahu kan image-nya gemblak itu konotasi negatif gitu ya. Ini yang tidak boleh ada seperti itu ya. Jangan sampai menjustis seperti itu karena warok dan gemblak itu adalah pahlawan budaya Riok Ponorogo. Tidak ada warok dan tidak ada gemblak, itu Riok juga nggak ada. Nah, karena Riok itu yang memiliki warok, Riok itu yang melakukan aktivitas juga warok dan gemblak, yang memelihara warok dan gemblak, yang melestarikan ya dia. Artinya dia kan menjadi pejuang utama kan? Iya. Komunitas warok dan gemblak itu aja yang punya Riok. Nah, kita hargai, kita hormati bahwa itu adalah warisan mereka, warisan warok dan gemblak. Ya, jangan sampai terlalu semuanya orang itu kalau dilihat dari kacamata tidak ada yang selalu baik, baik dan benar itu tergantung dari kacamata mana melihatnya begitu ya. Kalau dalam hal ini kita tidak boleh begitu. Nah,
perkembangannya sekarang dilakukan oleh perempuan, ya. Akhirnya ada jadilan obyok itu. Ya. Obyok itu artinya janggrungan. Janggrunganku tayuban. Jadi di situ penari jadilannya itu bisa ditayubkan karena gerakan-gerakannya itu gerakan tayub, misalnya serampat dan lain sebagainya. Itu namanya janggrungan atau obyokan itu. Nah, di sini kadang-kadang ya, ini adik-adik penari itu tidak paham dengan apa yang ditarikan itu. Padahal menurut definisinya, tari jadilan itu tarian yang menggambarkan prajurit berlatih perang di atas kuda. Kan harus ada kuda. Iya. Nah, Kudanya kan adik ada. Tori kalau melihat di lapangan, apakah penari jadilan sekarang itu semuanya pakai eblek seperti itu di jadilan obyok? Sepertinya ada yang tidak. Ya kan? Iya. Nah, ini yang perlu diluruskan, perlu dibenarkan oleh pemerhati reog siapa saja. Apakah itu dinas pariwisata, apakah itu yayasan reog, atau apakah itu seniman reog, apakah itu budayawan, apakah itu pembina reog. Ini kita harus mengawal. Jangan sampai anak-anak itu tidak ngerti, tidak paham. Nari tidak pakai eblek. Tarian apa jadilan? Loh, jadilan kok begitu? Nah, padahal jadilan itu adalah tarian menunggang kuda kalau tidak pakai eblek. Bukan jadilan. Nah, ini yang perlu menjadikan edukasi pada penari-penari, apalagi ini jadilan itu luar biasa banyaknya. Karena digemari. Nah, kita harus mengawal ini. Ini yang menjadi apa ya, pemikiran saya. Jangan sampai adik-adik itu lompatannya terlalu tinggi dan itu melepas dari koridor definisi tari jadilan. Demikian juga kalau di lapangan itu ada edrek. Edrek itu adalah tarian mengecoh, gerakan mengecoh lawan. Nah, di sini edrek ini dibuat semacam dangdutan, semacam gerakan erotis, gitu ya. Kemudian di situ ada hal-hal yang menurut saya tidak pas, tidak pantas untuk segi estetik dan etikanya, dari norma seninya di situ, karena reog itu dikonsumsi oleh semua usia. Ada anak-anak kecil, ya. Ada anak-anak usia sekolah, ada remaja, ada orang tua dan sebagainya. Nah, jika gerakannya itu gerakan yang terlalu erotis dan sebagainya, apakah itu pas dilihat anak-anak? Nah, ini kita harus sadar-sadarnya jangan sampai reog itu yang menghancurkan nama baiknya adalah seniman reog sendiri. Kan eman-eman. Betul. Padahal itu diciptakan oleh nenek moyang kita dengan prihatin. Betul. Kita harus mengawal ini, semua stakeholder, semua pemangku, pemerhati, yang mencintai reog. Ayolah, ya, adik-adik, anak-anak nggak ngerti karena tidak diajarkan. Dan itulah sebabnya Pak Dirman juga membuat sanggar ini untuk memberikan sosialisasi, edukasi ke anak-anak. Jadi kalau di sanggar saya, penari jadilan harus pakai eblek atau kudanya itu ya. Karena definisinya seperti itu. Oke, terus kalau ngomongin sanggar nih, Pak Dirman, ini sanggarnya dibuka untuk umum atau pelajar saja? Untuk umum, siapa saja yang suka di sini, kita latihan malam Selasa dan malam Sabtu. Kemudian setiap bulan saya mengadakan Jagong Budoyo. Jagong Budoyo itu sudah sekitar 78 kali. 78 kali. Nah, kemarin yang bulan Desember kemarin kita juga sudah di sini kita adakan. Nah, nanti selama 2023 sudah selesai, nanti kita akan 2023 22 selesai 23. Nah, ini hasil dari latihan anak-anak berlatih ini kita pentaskan di situ. Jadi ini juga menyongsong nanti jika ada orang-orang yang mau lihat ke Ponorogo itu ada apa di Ponorogo. Oh, ini loh, setiap bulan di Joglo Paju ada pertunjukan Jagong Budoyo, ada mocopat, tembang mocopat, ada tari tradisional, ada tari klasik dan lain sebagainya. Semua seni, tari, adat dan budaya saya tampilkan untuk meleluri budaya Jawi, khususnya adalah reog Ponorogo. Berarti bisa jadi tempat jujukan untuk siapapun, termasuk wisatawan atau siapapun yang pengen mengenal lebih dalam reog dan juga jatel, bisa langsung datang ke tempat ini gitu ya. Bulan November itu guru-guru kesenian dari Jawa Timur itu juga bertandang ke sini melihat Jagong Budoyo, dan juga guru-guru dari SMA 14 Surabaya. Itu sebenarnya satu elep itu elep itu juga datang ke sini karena mereka tahu, dan insya Allah nanti bulan Januari itu juga
pemerhati atau komunitas Tembang Mojopat dari Surabaya juga akan datang Juga ke kan sini. di sini ya. Ya. Kalau murid-muridnya yang di sini rata-rata usia berapa? Pak Dirman? SMP SMA. SMP dan SMA ya. Iya. Cewek-cewek ya. Ya, ini persiapkan kemungkinan kita akan pentas bersama Dewan Kesenian dari Blitar mungkin ya, nanti kita jajaki karena kita akan pentas di Candi Penataran di sana. Wow. Mungkin kita carikan waktunya yang pas gitu. Mantap. Dan juga yang kemarin dari Jogja telepon dari Kolce itu juga kita akan rencana diduetkan kembali dengan Didik Nindrowo di Kulon Progo, tapi ini juga masih dijajaki, nanti kita mau di bel lagi. Ada biayanya nggak? Biayanya nggak kalau Kalau misalnya? di gratis. Wow, luar biasa nih buat teman-teman yang pengen nguri-nguri budaya ya. Tanggal 26 hari Senin ya, nanti dari komunitas Sanggar Probolinggo juga akan berlatih tari di sini. Oh, selama oke. 3 hari menginap di sini, nanti juga begitu. Mantap. Itu bisa menjadi beberapa agenda yang mungkin bisa dilakukan terus ya, khususnya Iya. untuk bisa terus intens berkomunikasi sama teman-teman di luar kota juga. Benar sekali. Ya. Pokoknya saya berpegang bahwa seni tari tradisional itu akan memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Itu dia ya. Karena Indonesia ini udah kaya banget sama budayanya ya. Kalau bukan kita yang meneruskan dan juga melestarikan, ya siapa lagi? Benar gitu ya. sekali. Terakhir Pak Dirman, ini kan Pak Dirman juga sudah puluhan tahun ya Iya. mencoba untuk mengedukasi, mensosialisasikan, juga mengajari Iya. anak-anak muda juga khususnya untuk budaya reog dan juga jatilan. Apa yang akan dilakukan lagi selain itu? Dan mungkin ke depan harapan ke depan seperti apa? Khususnya untuk agenda-agenda yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini seperti apa? Termasuk mungkin kasih motivasi juga dong buat teman-teman yang lagi Iya. nonton kita nih, anak-anak muda. Saya pingin jadi di padepokan saya ini kedepannya menjadi jujukan siapa saja wisatawan ya, bisa untuk edukasi seni reog, bisa untuk pertunjukan reog. Nah, atau bisa di sini semacam homestay yang ingin berkesenian di sini. Dan selanjutnya saya ingin setelah usia 60 tahun ini saya ingin menulis. Saya ingin menulis tentang seni, adat dan budaya Ponorogo agar orang-orang lebih mengenal, lebih tahu, dan saya ingin semuanya suka membaca literasi. Wah, literasinya harus meningkat ya. Iya. Kapan? Mungkin ada bocoran sedikit mau nerbitin Ini saya bukunya sudah kapan? ada 3 buku, tinggal Oh. cetak. Yang satu tentang historikal, sejarah Riau Ponorogo, kemudian dongeng tentang Ponorogo, aku dan Geblak. Itu nanti mungkin setelah saya ingin ketika saya sudah pensiun, usia saya 60 tahun, itu akan saya bedah buku dan saya ingin menunjukkan karya-karya saya, karya-karya tarian saya, sehingga ini bisa lebih bermanfaat bagi pengembangan seni. Oke, terakhir banget kasih wejangan untuk anak-anak muda dong, Ya. Pak Dirman. Jangan takut miskin berkesenian. Jangan takut miskin berkesenian, itu ya. Mantap. Terima kasih Pak Dirman. Iya. Luar biasa sekali ya, karena kita sebagai anak-anak muda emang ya walaupun kita juga selalu harus melek teknologi, digitalisasi, tapi yang namanya budaya, kesenian khususnya untuk teman-teman yang di Ponorogo khususnya ya, bangga sekali loh, harusnya kalian punya seni yang sekaya ini ya, reog dan juga jatil, anything pokoknya harus dilestarikan terus, harus diuri-uri terus, harus diedukasi juga, harus disosialisasikan juga ke teman-teman yang lain supaya budaya reog Ponorogo khususnya dan juga jatil ini bisa semakin meluas gitu ya, apapun itu ya, sejarahnya, terus juga keseniannya, budayanya, pokoknya kita harus membumikan reog Ponorogo gitu ya. Terima kasih banyak waktunya, sama-sama. Pak Dirman. Semoga tetap sehat-sehat selalu Iya. dan apapun yang Kita akan akhiri dilakukan. dengan salam budaya ya, lestari budayaku. Lestari budayaku. Tori Ya. bilang lestari budayaku, saya yang salam budaya. Oke, Begitu ya. siap. Jadi salam budaya ya. Lestari budayaku. Budayaku. Oke, nanti kita ulang, Pak ya. Ya, yang salam budaya saya, Dek Tori, yang menjawab lestari budayaku. Jadi Oke. saya bilang salam budaya. Ya, lestari budayaku Iya, gitu ya. betul. Oke, saya mau pamitan dulu Iya. juga nih.
Pak Dirman. So buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, thank you banget untuk waktunya udah menyimak obrolan kita barengan sama Pak Dirman yang membahas banyak sekali budaya Ponorogo, sejarah dan juga Jatil khususnya. Buat anak-anak muda, yang penting tetap bangga dengan budaya yang kalian miliki, khususnya kita sebagai orang Indonesia. Dan jangan cuma bangga aja, tapi juga harus melestarikan, ya. Dan yang penting apa tadi? Jangan takut miskin dalam berkesenian. Iya, dan salamnya Salam budaya. lestari budayaku.